Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di channel Rosiana Elisa Putri. Oke, jadi akhir-akhir ini YouTube itu mendapatkan banyaknya konten, adanya peningkatan konten yang menyebarkan informasi identitas pribadi maupun orang lain di video YouTube mereka ya. Nah, ini termasuk melanggar kebijakan YouTube ya, meskipun misalkan kalian nge-share sebuah informasi ya atau identitas pribadi ataupun orang lain ini tanpa menyebabkan kerugian gitu ya. Tapi ini adalah sebuah pelanggaran dari YouTube. Nah, jadi di sini saya bakal ngejelasin nantinya mana sih ya sebenarnya identitas gitu ya, identitas pribadi yang boleh di-share di YouTube, karena dampaknya apa gitu ya. Kalau misalkan video atau konten kalian mengandung informasi identitas pribadi maupun orang lain, itu akan terdeteksi sama YouTube. Dan video kalian tuh bakal di take down. Otomatis kalian juga bisa mendapatkan pelanggaran dari YouTube. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kalian tuh harus hindari jenis informasi pribadi yang tidak boleh disebarkan di YouTube. Nah, apa sih yang dimaksud dengan informasi identitas pribadi? Jadi, adalah segala informasi yang bisa mengidentifikasi individu tertentu. Nah, misalkan nih, kita para konten kreator ya, membagikan sebuah informasi gitu yang sebenarnya nggak ada tujuannya untuk niat jahat nih teman-teman ya. Tapi untuk melindungi, YouTube menganggap itu adalah sebuah hal yang beresiko yang bisa membahayakan kita gitu ya teman-teman ya. Makanya efeknya itu adalah YouTube men-take down video-video yang berisikan informasi identitas pribadi seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Nah, diantaranya seperti informasi pribadi termasuk email, nomor telepon, alamat rumah, terus juga info keuangan pribadi kayak nomor rekening gitu ya. Terus juga kartu tanda pengenal yang dikeluarkan pemerintah gitu ya, maupun juga catatan medis. Nah, ini termasuk informasi pribadi yang tidak boleh disebarkan di video YouTube seperti itu ya. Sebenarnya kalau informasi data pribadi kita sendiri ya, itu masih diperbolehkan karena selama tujuannya itu bukan merugikan. Nah, tapi lebih baik kalau misalkan nih kalian menampilkan tutorial cara isi formulir gitu ya, misalnya Google AdSense, ada nama kan, ada email, nomor telepon seperti itu ya, alamat dan lain sebagainya. Itu sebaiknya di blur ya, di blur aja gitu, karena kalau misalkan nih pada saat kalian upload dan itu terpampang nyata gitu ya di YouTube dan terdeteksi sama YouTube kalau kalian tuh menampilkan informasi pribadi, itu bakal terkena yang namanya pelanggaran dan video kalian tuh bisa di take down kayak gitu. Jenis informasi apa sih yang tidak boleh disebarkan di YouTube? Nah, yaitu terutama milik orang lain ya, karena itu terkait dengan misalkan nih kayak nomor telepon ya, terus juga alamat orang lain, terus juga emailnya dia ya, ataupun juga misalkan gini deh, data-data keuangan seperti nomor rekening, nomor tujuan transfer, ataupun kayak kartu kredit ya, kartu pengenal seperti KTP, SIM, itu nggak boleh kita sebarin di video YouTube kita. Nah, terutama itu punya orang lain ya, itu nggak boleh tanpa kita blur gitu teman-teman ya, atau kita ganti inisialnya segala macamnya lah. Nah, itu termasuk pelanggaran di YouTube kayak gitu. Nah, terus informasi apakah yang boleh di-share atau di-upload di konten YouTube? Nah, pastinya itu yang punya kita sendiri ya. Tapi yang sudah saya bilang sebelumnya nih teman-teman, ya lebih baik di blur aja. Nah, contoh-contoh yang masih boleh seperti kontak email. Misalkan ya, saya di kolom deskripsi itu selalu menampilkan kontak email saya. Ini contoh ya. Nah, untuk endorsement atau kerjasama. Nah, YouTube itu bisa ngebaca kalau saya menampilkan email saya itu untuk tujuan seperti kayak untuk endorsement atau kerjasama dan lain sebagainya. Jadi bukan untuk yang kayak suatu hal yang berbahaya gitu. Ataupun saya menampilkan nomor rekening, contoh ya di YouTube kan ada fitur seperti untuk donasi gitu ya. Nah, itu masih diperbolehkan sama YouTube di saat kita menampilkan nomor rekening untuk tujuan donasi. Jadi sebenarnya penggunaan ini data pribadi gitu ya masih boleh ya, pokoknya milik kita sendiri selama tujuannya itu benar. Contoh misalkan seperti tadi kontak email ya, untuk minta feedback lah sama kalian terkait dengan konten-konten video saya gitu ya, mana yang bagus, mana yang kurang bagus, bisa kasih feedbacknya ke email. Nah, YouTube masih ngebaca itu adalah suatu hal yang boleh kayak gitu.
Nah, ini dia tipsnya supaya teman-teman kalau misalkan mau nge-share informasi pribadi, misalkan mau buat tutorial atau mau ngasih contoh konten orang lain ya, tanpa harus takut untuk terkena pelanggaran. Nah, yang pertama adalah bisa ngeblur data informasi seseorang nih. Kemudian juga atau diganti namanya nih, misalkan diganti jadi namanya Bunga Cinta gitu ya. Atau mungkin nama buah-buahan, pokoknya diganti ya teman-teman. Ataupun mungkin seperti mau mengisi nomor telepon atau alamat, itu diganti aja alamatnya yang palsu. Ibaratnya emang alamatnya itu ngarang aja gitu loh, cuma sekedar untuk kasih contoh gitu ya. Ataupun teman-teman juga bisa menjelaskan secara detail ya di metadata, baik di judul ataupun di deskripsi, kalau informasi yang di dalam video itu adalah informasi palsu. Kita cuma kasih contoh untuk tutorial aja, bukan sebuah data untuk mengidentifikasi seseorang teman-teman, kayak gitu. Nah, jadi harus berhati-hati lagi ya untuk menyebarkan informasi pribadi gitu, terutama punya milik orang lain maupun juga punya kita, karena itu bisa terdeteksi pelanggaran pedoman komunitas sama YouTube kayak gitu. Karena rugi banget ya, nanti video kita bisa di take down dan kita bisa terkena pelanggaran, karena lagi banyak sekali kreator-kreator yang kena pelanggaran jenis ini teman-teman. Jadi semoga teman-teman tuh bisa paham ya dan tidak terkena pelanggaran yang serupa ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke seluruh media yang kalian punya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan saat saya share video terbaru dari channel ini. Terima kasih.